tiba-tiba tuh ada suara teriak di gunung. Teriaknya tuh, tolongin saya, jasad saya ada di sini, bantu saya, kamu yang tahu. Saya korban kecelakaan, jasad saya masih ada di sini, yang tadi manggil di gunung itu saya. Beneran kepala. Pas saya ke atasin, emang bener kepala aja, cuman ada badannya sepotong gini. Saya bilang teman saya, mungkin kita beda. Saya di sini udah putus asa bang, udah pasrah, mungkin saya udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya, teman-teman semua, sesuai dengan segmennya yaitu Ngopi Horor. Jadi pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, saya tidak akan mendatangkan narasumber tentang pendakian gunung, dan namun di samping saya sudah ada Bang Haris dari Kerawang. Terima kasih Bang ya. Udah jauh-jauh datang dari Kerawang ke daerah Tangerang nih Bang. Untuk menceritakan kejadian mistis atau kejadian horornya nih Bang ya. Oke, sebelumnya gimana Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Oke, salam untuk teman-teman di rumah dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah, pada kesempatan kali ini nih Bang, Abang akan menceritakan pengalaman horornya terkait di mana nih? Di Gunung Sawah Bang. Gunung Sawah, cuma di desanya kita Bang. Oh, di desanya, berarti desanya Bang Haris itu di bawah kaki Gunung Sawah. Oke, tapi bukan naik gunung ya? Bukan, pas lintas jalannya. Oke, nah sedikit dong Bang, ngalamin kejadian apa tuh saat itu tuh? Cuman pas saya lihat tuh Bang ya, itu tuh ada sosok kucing. Awalnya kucing kecil Bang. Saya gendong ya, pas saya gendong tuh Bang, itu bisa berubah besar sampai itu Bang, besar itu lebih dari kerbau. Oh, dari kecil? Dari kecil kucing, besar itu berubah jadi harimau putih. Dan itu besarnya segede kerbau lebih. Dan itu kejadian tahun berapa itu Bang? Itu pas tanggal 18 November 2021. Berarti hampir mau jalan setahun Bang ya? Tahun. Oke, tahan dulu Bang ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Pas itu ya Bang ya, kita kan lagi ada tugas. Itu kan kita kan di sebuah perusahaan, itu kan di bidang sales gitu Bang ya. Nah itu tuh pas kita mau ke kantor itu sekitar jam 5 subuh. Itu kita sholat dulu, udah sholat jam ke kantor tuh jam 6 pagi. Jam 6 pagi kita briefing dulu, meeting dulu sama yang lain. Itu tuh jam 8 tuh kita udah berangkat ke daerah tersebut. Nah pas di jalan itu jam 8 udah berangkat ya, pas di jalan tuh ada ngalamin ganjil Bang. Jadi ngalamin ganjil tuh mobilnya tuh gak mau jalan. Pas gak mau jalan tuh tapi nyala mesinnya. Nah di situ tuh kata supir tuh kok kayak gini. Nah udah dicek mesin tapi mesinnya normal. Nah udah gitu tuh jalan lagi, udah mau ke gunungnya tuh itu tuh mogok lagi mobilnya. Jadi udah 3 kali mogok. Nah sampailah di kampung tersebut. Nah di kampungnya itu tuh kita prepare dulu, sholat dulu. Itu nyampe jam 11 siang.
kita habis sholat, udah izin sama warga setempat. Nah, kita mulai tuh aktivitas jam 1. Nah, saya kan dipasangin sama teman saya yang bernama Teddy. Nah, di situ tuh kita udah berangkat ke warga. Nah, udah berangkat tuh ada sekitar jam 2-an. Jam 2-an tuh saya nengok ke belakang tuh kan teman saya masih ada. Nah, udah jam 2 tuh setengah 3 tuh nggak ada, Bang. Kayak menghilang gitu. Nah, saya panggil sama teman saya yang namanya Teddy. Yang lain kemana? Kata saya tuh. Mungkin di belakang. Saya ke belakang lagi nggak ada. Nah, udah gitu kita fokus aja, kita positif aja di situ. Kita jalan lagi. Kita kunjungi satu warga di situ tuh. Emang agak jauh dari pas kita pas turun itu. Itu sekitar jam 3-an. Kita kunjungi ke warga. Saya bilang ini, ketok-ketok dulu ke pintu. Assalamualaikum, kata saya tuh. Bu, Pak, punten, saya pengen berkunjung ke warga setempat sini, lagi ada bakti sosial. Nah, bapaknya nggak jawab, cuma bilang gini aja, kayak mempersilahkan gitu. Nah, di situ tuh depannya tuh kayak orang marah gitu, Bang, ke saya. Ibunya duduk, saya disuruh duduk, kita duduk. Teman saya ngobrol sama ibunya, saya sambil main HP di situ sambil menghubungi teman saya. Nah, di situ kita nggak ngobrol banyak sama ibunya juga nggak jawab, cuma sesingkat aja jawabannya. Nah, saya minta ke si bapak, kata saya tuh, Pak, boleh nggak minta airnya? Si bapak bilang gini, boleh, dengan muka datar. Langsung diambilin air, kita minum dulu di situ. Nah, sekitar tengah empatan kita pulang. Itu sampai setengah jam kita di rumah itu ya. Ngubungin juga nggak ada sinyal. Nah, udah gitu tuh kita keluar mau pamitan, si ibunya nahan ini, jangan dulu pulang. Ini ada bekal bingkisan, itu tuh di dalam plastik warna hitam, dikasih bingkisan, ini buat kamu di dalam perjalanan. Nah, di situ tuh saya tuh udah merasa kok beda banget, kata saya tuh. Awalnya ibunya tuh cuek, tapi kenapa ramah? Mungkin ada hal tertentu. Udah kita dari rumah situ udah keluar. Nah, teman saya kunjungi ke warga lain. Nah, saya ke ibu-ibu lagi. Itu ibunya lagi di luar sama anak kecil lagi main di pohon keramat. Nah, saya nanya ke ibunya. Pas saya nanya tuh, Bang, gini, dia tuh jawabnya. Saya udah ngejelasin panjang lebar ya. Ibunya cuma jawabnya, bapak saya belum pulang. Bapak saya lagi di atas gunung. Saya bilang lagi, ngapain di atas gunung? Kata saya tuh, enggak, dia lagi tapak. Kata saya tuh, di situ dia juga udah bilang kaget juga, Bang, di situ tuh. Nah, udah gitu tuh teman saya manggil teman saya, Ted, sini dulu, ini ibunya, tolong bantu. Nah, saya ke atas, Bang, ninggalin teman saya ke atas. Udah ke atas itu ada satu rumahnya tuh kayak rumah panggung gitu, bilik. Udah masuk ke rumah itu ada kakek-kakek sama nenek-nenek yang keluar. Nah, di situ kakeknya nggak jawab apa-apa, ibunya nggak jawab apa-apa. Saya bilang, boleh nggak saya silaturahmi buat berkunjung? Udah gitu saya disuruh masuk, cuma gini aja, nggak jawab apa-apa lagi. Nah, itu tuh kan ada ruangan kamar ya, ruangan kamar dua. Saya sebelah depanan sama kamar, ibunya samping saya, si neneknya, kakeknya depan saya. Nah, di situ tuh si neneknya bilang, mau ada apaan? Saya di sini lagi ada bantuan buat warga sini, buat ngebantu warga sininya. Nah, di situ tuh saya nanya, Pak, punten, kalau saya ada lancang, kata-kata atau kurang baik,
Mohon dimaafkan, kata saya tuh. Di sini bapak sama ibu tinggal sama siapa? Saya cuma jawabnya, nggak ada. Saya bilang, maksudnya nggak ada apa bu? Nggak punya anak. Di situ saya mikir positif aja. Di situ tuh. Nah setelah itu sekitar mau asar bang, saya ngelihat ke depan kamar itu. Awalnya kosong, kok tiba-tiba ada anak kecil. Cuman anak kecilnya tuh mukanya tuh hitam semua, ngebelakangin saya. Saya bilang ke si neneknya, nek itu ada anak kecil di kamar, mungkin anak nenek, kata saya tuh. Neneknya nggak ada dek. Nah udah gitu tuh si anak kecil tuh ngedepanin saya. Pas ngedepanin saya, telinganya tuh panjang sebelah. Nah di situ tuh mukanya tuh hancur banget. Cuman nggak pakai pakaian dia tuh. Nah di situ saya udah ngerasa nggak enak. Beda ini sambil si sosok anak itu sambil mandangin saya tuh tajam banget matanya. Cuma matanya tuh nggak ada putih bang, hitam semua. Nah di situ tuh neneknya, mana nggak ada anak, meriksa ke kamar nggak ada bang, kata neneknya. Cuman saya lihat bang di situ. Nah habis di situ tuh neneknya bilang gini, mungkin adik ngigo kali, bilang gitu. Tapi nyata banget depan saya. Nah setelah itu saya keluar ke rumah itu, udah pamitan sama neneknya. Saya manggil teman saya. Saya di atas ada kejadian aneh. Bentar, kamu jangan bilang di sini, nanti aja gitu. Nah pas saya ngelihat si anak kecil itu yang cewek itu tuh lagi main dua sosok itu bang, anak kecil di pohon keramat. Jadi tuh yang satunya tuh perempuan, yang satunya cowok. Cuman tuh di sini tuh telinganya tuh panjang semua, ada tandukan. Itu warnanya tuh merah banget. Warnanya merah, yang satunya lagi tuh yang sosok yang di atas. Habis gitu tuh saya nanya lagi ke teman saya, kamu lihat gak ada anak kecil dua sama si anaknya si ibu? Nggak ada, itu ada pohon doang, pohon keramat. Nah si ibunya juga bilang nggak ada. Ya udahlah, di situ saya tepok teman saya, pulang yuk, kita nyari teman kita. Teman saya masih di situ. Masih di situ, teman saya bilang ini, nggak sopan bang bahasanya. Nggak sopannya, maaf ya bang ya, itu bahasanya tuh kayak ngatain hewan bang ke ibunya. Bahasa Kayak anjing. Iya. Nah di situ ibunya juga nggak seneng bang di situ. Nah di situlah hal yang terjadi aneh bang. Ya udah di situ kita pulang. Si teman saya udah datang ke bapak yang lagi ngejahit. Saya izin ke dia, saya mau ke musola dulu. Itu posisinya udah asar. Saya mau ke musola, mau sholat asar. Nah habis itu pas udah di bapak yang jahit itu ke pintu, ke jalan raya, bukan jalan raya, jalan totong ya. Nah di situ tuh ada sosok kakek-kakek kak. Kakek-kakek itu kalau dari ciri-cirinya ya, jadi tuh ini tuh pakai ini bang, pakai ikat, cuman jubahnya tuh jubah putih semua. Cuman sendalnya tuh sendal kayak kayu gitu bang, zaman dulu. Kayak bakiak. Kayu gitu. Ya. Oke. Nah saya diampirin kakek itu, dia mau kemana katanya, mau sholat kek. Mau sholat di mana? Di atas, kata saya tuh. Kamu ingat saya nggak? Ingat di mana kek? Ingat waktu di mimpi kamu, saya yang ngedatangin kamu di sini. Jadi sebelum itu tuh saya tuh dimimpiin dulu pas malamnya sama kakek itu, disuruh datang ke situ. Kebetulan dari pihak itu tuh disuruh ke sana gitu. Nah habis di situ kakeknya bilang gini, kamu nanti di jalan hati-hati, nanti saya yang dampingin juga. Nanti kamu bakal ngalamin kejadian aneh. Di situ, masa sih kek,
kan saya kan orangnya suka bercanda ya. Masa sih kek, kata saya tuh. Oke mah bercanda mulu, kata saya tuh. Ingat umur kek, kata saya tuh. Kamu dibilangin susah, saya yang tahu daerah sini, katanya. Kami marah. Nah pas saya yang balik ke belakang, kayaknya tuh teman saya masih ada ngecek, masih ada, katanya tuh masih ada lah teman saya. Saya sholat dulu. Pas saya ngeliat belah si kakek itu kakeknya nggak ada. Padahal tuh jalan cuma satu doang. Kalau ke bawah itu jurang, ini apa sih, ke rumah warga. Cuman kalau saya ngecek ke rumah warga itu nggak ada orang. Itu baru 1 menit mah ada. Nah di situ saya udah kaget, kenapa harus didatangi lagi, kata saya tuh. Udah saya ke musola, saya sholat. Udah sholat tuh pas mau rakaat kedua itu ada yang suara banyak banget. Padahal cuma saya doang di musola itu. Nah di situ saya buru-buru cepet sholatnya, nggak fokus di situ tuh. Udah gitu tuh saya keluar, saya ngecek nggak ada siapa-siapa. Kalau ada orang pasti ada tapak kaki atau sendalnya, itu nggak ada. Lalu saya ke teman saya bilang pulang yuk, saya udah nggak enak. Ya udah kita pulang, hubungi dulu sama yang lain. Saya ngubungi, pas udah diangkat, saya di desa ini, saya juga di desa ini, lebah mana katanya, pas kantor kepala desanya, kata saya tuh. Saya juga di kantor kepala desa nyari kamu, udah 3 jam nggak ketemu sama mobil juga, katanya. Masa sih, kata saya tuh, padahal saya di situ. Saya bilang teman saya, mungkin kita beda. Saya di sini udah putus asa bang, udah pasrah, mungkin saya udah nggak ada, kata saya tuh. Cuman kakaknya bilang, kamu bukannya nggak ada, cuman kamu lagi saya ajak sama teman kamu biar jadi saksi. Kita pulang itu sekitar jam 5. Itu nggak ada warga pun yang jalan ataupun yang pakai motor, mobil pun nggak ada. Pas kita pulang itu awalnya rumah semua bang, itu tiba-tiba jadi hutan semua. Pas udah ngelewatin hutan itu sekitar jam 6, pas adzan maghrib. Kalau hutan kan gelap ya, itu ada pos hutan. Itu ada sosoknya tuh cewek tapi ketawa. Cuma itu nggak tahu jelas sosoknya apa. Cuma yang satunya itu berbulu, taringnya tuh panjang banget bang, itu besar banget. Nah saya nggak ngerisauin itu, teman saya juga mokusin buat ngobrol. Kita ngobrol. Nah kita barulah sampai ke tempat terakhir kita istirahat pas berangkat. Nah di situ kita nanya dulu ke warga, cuman warga pun nggak ada yang tahu. Saya nanya dulu, Pak, saya habis dari desa itu, cuman lihat teman saya nggak yang bawa mobil waktu pas siang. Iya tadi ada, katanya udah 3 jam nyari kalian, cuman kalian nggak ada. Oh, kata saya tuh, saya mau nanya dong Pak, kalau arah ke jalan raya kemana? Dia nggak bilangnya ke arah ke kanan. Pas kita berangkat barulah kita ke kanan, nyurusuri ke kanan. Itu tuh nggak ada rumah lagi, hutan semua. Itu saya lihat tuh ada makam tengah danau. Itu tuh makamnya tuh makam kuno. Itu tuh ada sosok, ada 2 sosok. Jadi 2 sosok itu ngeliatin saya, cuman nggak jelas gitu, kayak samar-samar gitu. Cuman dia bilang, saya bakal ngikutin sampai kamu pulang, bilangnya gitu. Nah udah saya jalan, nah sekitar jam 8 udah isya, jam 8-an itu ada anak pesantren. Udah anak pesantren kita berhentiin, udah gitu
anak pesantren, kok berani katanya, dia kan orang Sunda ya, kok berani katanya jalan kaki padahal tuh hutan semua katanya. Ya kata saya mau gimana lagi ya, kata saya tuh udah tanggung resiko saya di situ. Nah udah kita naik motor, sampailah di sebuah pesantren sekitar jam setengah 9. Itu 1 jam perjalanan naik motor. Nah udah sampai pesantren itu, saya ditawarin sama si AA itu, katanya mau nginep dulu nggak di pesantren. Nah teman saya bilang enggak deh makasih katanya, mau jalan lagi. Nah takutnya pihak dari perusahaan kita tuh komplain ke kita. Nah saya bilang ke teman saya, nginep aja yuk, saya pengen nanya sama kiai, kata saya tuh. Ya kata saya udah telat, bilang gitu, udah masuk ke dalam kan ya, kayak enak kalau masuk langsung nolong boy gitu. Nah di situ tuh kita jalan lagi sekitar jam 10 baru ketemu warung. Itu ada 2 jalan ke atas itu arah jalan Panjalu, ke sampingnya itu ke arah jalan mau mendaki gitu bang. Nah di situ saya nanya ke warung, Pak punten mau nanya, kalau arah jalan alun-alun Ciamis kemana? Ke sana. Sambil datang sambil buang muka, bapak itu buang muka ke saya, kata teman saya, gitu banget nanyanya, jawabnya gitu, gak sopan gitu. Sambil belak-belakan di situ. Udahlah kita ngikutin waktu kita berangkat. Itu ada motor bang, ada motor tuh melintas saya. Itu tuh ada 3 orang bawa motor, 1 motor 3 orang. Itu tuh ada cewek, cowok 2. Saya yang berhentiin dong, ada orang nih, berhentiin mau minta tolong. Itu posisi itu si motor itu bang mau nabrak saya, udah keserempet lah. Tiba-tiba motor itu mau jatuh. Dia bilang gini si ibunya, astagfirullahaladzim katanya. Cuman saya lihat tuh bang, saya ada bertiga, padahal saya berdua. Jadi sosok yang di makam itu ngikutin saya ternyata bang. Itu jelas banget bang. Makam yang keramat itu ya? Yang makam keramat itu. Nah di situ tuh awalnya kucing. Nah saya gotong dong ya kucing. Udah saya gotong, kata saya teh ada mainan, bawa yuk kata saya tuh. Kucingnya kan kucing bagus kata saya tuh, kucing hutan. Kita bawa, udah bawa tuh makin besar. Udah makin besar tuh, besar banget segede kerbau. Udah saya buang lah di situ. Baru dia gini bang, motor saya depan muka saya, cuma saya nggak ngeliat depan muka saya, tarinya tuh tajam banget, tatapannya tuh tajam bang. Cuman dia nggak ngomong, udah tajam banget. Di situ saya baca bang ya. Alhamdulillah bang di situ macan itu tuh langsung hilang. Berarti yang tadi kucing kecil yang berubah gede langsung ke macan bentuknya? Iya. Oke. Nah habis itu kita jalan lagi, tiba-tiba di atas gunung itu, gunung Sawal itu ada gelintingan kepala ngelintasin saya. Cuma saya nggak ngelihat. Saya nggak ngelihat, teman saya yang ngelihat. Katanya, kamu ngelihat gak? Ngelihat apaan? Ada kepala lewat saya. Mana ada kata saya tuh, mungkin kamu salah lihat kali kata saya tuh. Beneran demi Allah kata saya. Ya udah saya percaya kan kalau udah bawa kayak gitu kata saya. Nah di situ tuh udah ngelewat itu, alhamdulillah ada warung lagi di tengah hutan. Itu tuh Gunung Sawal, ada gunung lagi sebelahnya. Ada warung, ada pemuda sama ibu-ibu. Nah di situ saya kan bawa plastik ya bang ya. Pasti saya taruh, saya bilang ke teman saya mau ke belakang dulu ya. Mau ngapain katanya? Mau kencing dulu, mau buang air kecil dulu. Oke, saya ke belakang, saya kencing tuh, habis kencing tuh bang, tiba-tiba tuh ada suara teriak di gunung. Teriaknya tuh, tolong saya.
tolongin saya, jasad saya ada di sini, bantu saya, kamu yang tahu. Itu dia bilang gitu. Cuman saya ngeliat ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba tuh sosok yang anak yang di atas itu, yang nenek itu ada di depan saya, depan muka. Itu pas depan muka serem banget mukanya tuh. Saya udah astagfirullahaladzim, udah istighfar, syahadat, selawat, alhamdulillah hilang. Saya nyamperin ke teman saya nggak ngomong di situ. Tiba-tiba ada sosok kakek-kakek lagi duduk ini tuh. Lagi ini liatin ke arah gunung yang teriak itu. Liatin kakek itu gini, liatin tuh sambil ngomong, ini kakek yang nemenin, kamu jangan takut, emang itu lagi minta bantuan sama kamu katanya. Oh jadi itu sosok kakek itu tuh masih nemenin saya, kata saya tuh. Nah saya di situ belum tahu ternyata tuh kakek buyut saya. Nah habis setelah itu saya pamitan sama ibunya, teman saya udah nanya, jawabannya masih sama, lulus lagi katanya. Udahlah kita lulus lagi. Nah ada sekitar jam 10-an, mau jam 10 lebih lah. Nah itu tuh ada lingkaran gitu ya bang ya, letter C. Nah itu tuh ada sosok lagi bang, kepala yang lintas lagi. Tapi yang anehnya tuh sosok kepala itu langsung berubah jadi kayak asap, merubah bentuk gitu. Asap putih gitu bang? Asap putih, iya. Nah asap putih itu saya ngeliat jelas itu depan muka saya. Teman saya juga kaget, kok ada lagi katanya. Kamu ngeliat kan? Iya saya ngeliat, percaya sama kamu. Jadi udah ditunjukin katanya. Itu asap langsung berubah jadi bentuk ya. Kaget saya di situ. Teman saya tiba-tiba dari ke kiri, langsung ke kanan ke jalan gunung, kan ke kiri kan jurang ya. Langsung berubah tempat. Saya yang di jurang, yang deket, yang asap itu. Nah di situ udah dia ngilang, perlahan-lahan ngilang. Jalan lagi lah saya, jalan lagi. Tiba-tiba tuh dari sosok gunung sawah itu ada macan lagi bang. Jadi awalnya tuh jangan nunjukin wujudnya lagi tuh mata dulu, cahaya mata dari gunung. Itu tuh dia makin deket, makin jelas. Itu tuh sambil menggaung gitu. Dia sambil bilang pesan, nanti kamu bakal kesini lagi, saya yang jemput kamu, nanti kakek kamu yang nganterin kesini. Jadi kakek saya tuh nemenin saya masih di belakang, ada jaraknya tuh agak jauh sama saya dari mantau gitu. Nah habis di situ tuh saya ngobrol dulu, ada jembatan, saya ngobrol. Di situ tuh saya bilang gini, udahlah saya pasrah aja, gak mau jalan lagi, udah jauh. Terus saya tuh udah lapar katanya, udah dari jam 2 atau saya nggak belum makan sampai sekarang, pengen makan makanan ini, cuma saya takut. Saya coba buat buka, penasaran, ternyata isinya bukan makanan. Awalnya emang makanan pas di rumah itu, pas diisi tuh bukan makanan, kayak belatung gitu, cuman ada berkumparan darah. Nah di situ teman saya ngeliat makanan, bukan ini. Kan saya langsung lihat ke teman saya, makanan katanya teman saya itu, tapi saya nggak tahu itu bang. Udah kita ngobrol di situ, kakek saya juga bilang, jangan takut dek, katanya. Kakek di sini nemenin kamu sampai pulang, kamu bakal selamat. Cuman nanti di perjalanan kamu bakal ngalamin hal ganjil katanya itu. Nah di situ udah ini kita pulang itu jam setengah 11 itu sampai jalan tuh tiba-tiba bang ada sosok yang plastik itu. Jadi plastik itu tuh berubah jadi kepala yang saya bawa. Nah di situ saya nggak percaya ini makanan, kata saya tuh. Kamu ngeliat sendiri kan, saya kan belum ngeliat ke bawah. Beneran kepala katanya. Pas saya ke atasin, emang bener kepala.
Kepala aja, kepala, cuman ada badannya sepotong gini. Oh, modelannya kayak kuyang gitu bang ya? Tapi dia mah nggak Bukan jeroan, bukan jeroan bang, tapi badan orang. badan orang. Oh, kayak ngebayangin sih. Cuman kayak dia sempat bilang gini bang ke saya korban kecelakaan. Jasad saya masih ada di sini. Yang tadi manggil di gunung itu saya katanya. Korban yang ditenteng kepala itu? Iya, korban kecelakaan. Oh. Nah, di situ tuh pas saya lihat tuh mukanya tuh emang udah hancur bang. Mukanya sebelah, matanya udah nggak ada. Itu hitam semua. Cuma banyak belatung bang. Pas udah gitu saya kan dari belah kanan kiri ya. Dari kiri ke kanan megangin. Itu bau amis bang. Bau amis, darah. Yang banyak darah. Teman saya juga nih bau apa katanya. Cuma aja udara, bau amis katanya. Itu aromanya tuh nyengat banget. Ya, pasti bau darah masih. Iya, kebayang sih baunya gimana. Nah, udah setelah itu tuh baca Bismillah terus itu salawat. Alhamdulillah sosok itu tuh hilang. Nah, tiba-tiba tuh bang, setelah di situ tuh jam 11-an lebih, itu tuh ada sosoknya tuh pertama tuh kayak cahaya nyamperin, tapi kok kata teman saya bola awas, maksud sambil lari-lari bang, saya kan bawa tas, lari makin jelas dia ngikutin, makin jelas makin besar. Langsung ada suara teriakan bayi. Nah, pas ditelusuri lagi, itu tuh sosok itu tuh bang Baraspati. Nah, setelah itu tuh alhamdulillah si sosok itu tuh nggak bisa ngedeketin kita karena kita udah dijagain. Nah, setelah jam 12 tuh alhamdulillah kita ketemu sama warga lagi memperbaiki jalan. Nah, habis memperbaiki jalan itu ada mobil 3 mobil itu ngelitasin kita. Tapi tiba-tiba tuh teman saya bilang gini, itu ada mobil ngelintas. Itu mobil asal dari mana? Kan lagi perbaiki jalan dari jam 8. Ya nggak tahu kata saya tuh. Itu posisi itu kan ditutup bang jalan tuh semuanya. Kalau misalkan dari itu kan ada satu jalan doang ya. Kalau dari kiri kan mungkin nggak mungkin, nggak masuk logika kata teman saya tuh. Ya udahlah di situ nggak ngeresoin itu. Nah, alhamdulillah saya ditanya sama satu warga ibu-ibu nanya ke saya, dia habis dari mana? Dari Gunung Sawal bu, dari desa Keramat itu. Oh desa itu. Alhamdulillah dek, kamu selamat. Emang kenapa bu? Itu desanya angker. Jarang ada orang yang berani berdua jalan kaki dari atas ke bawah. Jarang banget katanya. Emang banyak banget yang ditampakin diri sama sosok itu. Saya cerita di situ kan ya. Dia nawarin, saya mau nginep dulu nggak? Teman saya bilang mau pulang aja bu, mau ke bawah. Ibunya langsung megang saya, langsung meluk saya bang. Jangan deh, ibu mohon, jangan pulang. Emang kenapa bu? Dibawa lagi tuh lebih angker lagi. Nah, habis itu ibunya saya kan nggak, teman saya juga udah capek, saya juga capek. Ya udahlah, saya juga nggak tega kan lihat ibunya mohon-mohon. Nah, saya juga mikirnya kalau saya ngeliatin ke bawah lagi mungkin saya juga bakal dilihatin lagi katanya. Udahlah kita nginep. Tapi saya nggak tidur bang di situ. Alhamdulillah ibunya tuh baik banget ke saya. Kalau ibunya nonton, terima kasih banget udah nampung saya. Ibunya baik banget ngasih makanan ke saya. Bapaknya sempat cerita ke saya gini, dek kenapa ibunya mohon-mohon ke kamu jangan pulang. Jadi kalau misalkan kamu pulang, itu dulunya tuh tempat banyak kecelakaan. Saya bilang ke bapaknya, Pak, saya ngelihat orang
yang saya bawa pak, yang kresek itu berubah jadi orang. Cuman dia minta teriak tuh pengen disempurnain, pengen ditemuin jasadnya katanya. Oh mungkin yang arwah dari gentayangan itu mungkin masih ada katanya. Emang sih waktu dulu jasadnya itu nggak ada, ada 2 mobil bang. Itu tuh lagi sendiri, nggak ada, itu tuh nggak ada mobil, nggak ada apapun. Tiba-tiba tuh ada sosok cewek, mobilnya tuh langsung ke jurang. Oh, di jalan itu, tengah jalan. Letter C. Oh, letter C. Makanya dia ngindarin si sosok itu malah masuk ke jurang. Itu tuh sosok cewek. Oke. Langsung masuk ke jurang. Langsung lah di situ heboh bang. Ada tim SAR, ada yang pencarian juga. Nah bapaknya cerita kayak gitu. Saya sampai jam 4 tuh nggak bisa tidur, mikirin itu terus. Nah pas saya mau tidur tuh sekitar jam 5-an bang, mau pagi. Saya tidur sebentar, tiba-tiba tuh dibangun lagi sama kakek saya. Saya kenapa bisa mengenali beliau? Karena dia tuh udah bilang saya bakal nemenin sampai rumah itu. Berarti oh ini rumahnya. Jadi udah diatur sama dia katanya. Dia bilang ini, kamu di sini banyakin istighfar aja, sholawat banyakin, insya Allah kamu nggak bakal kenapa-napa. Cuman kakek minta pesan sama kamu, dari pertama kamu di atas itu kamu udah berbuat kotor, jadi udah berbahasa beda, bahasa kasar gitu bahasanya. Nah di situ oh iya, saya juga minta maaf kata saya itu. Saya juga hilap. Saya juga masih remaja kata saya itu. Masih polos lah. Ya di situ udah ngobrol banyak. Tiba-tiba jam 7 bapaknya tuh bangun. Katanya, mau dianterin jam berapa? Bentar lah pak, jam 8 kata saya tuh. Saya lagi ngubungi mobil kata saya tuh. Oh ya udah, mandi dulu sono katanya. Teman saya mandi, kan saya terakhir ya, saya mandi, tiba-tiba ada suara lagi, kenceng banget. Suaranya masih persis sama yang di gunung itu. Itu pagi-pagi bang. Yang suara minta tolong itu? Minta tolong. Yang temukan jasad saya itu? Jadi tuh jasad itu masih gentayangan bang. Dia masih minta tolong ke saya. Nah, saya cerita ke teman saya pagi kan ya sama bapaknya, Pak, saya diteror kayak gini. Ya udah kamu banyak istighfar. Saya dikasih air, nggak tahu itu dibacain atau enggak ya. Ya udahlah kita pulang jam 8, udah ngubungi mobil. Nah tiba-tiba udah nyampe jalan raya tuh, saya ngeliat bang di jalan yang receh itu emang bener bang, banyak banget yang menjajar. Itu sosok yang tabrakan itu banyak banget. Maksudnya korban yang pernah di situ kecelakaan? Jadi sebelumnya tuh ada kecelakaan terus tiap ininya bang. Oh. Emang banyak. Di lokasi yang letter C itu? Oke. Itu tuh, jadi tuh tajam banget bang tikungannya tuh. Oh belokannya itu? Tajam banget. Nah di situ tuh udah nyampe masjid, sholat Jumat dong. Itu posisinya malam Kliwon bang. Saya sholat Jumat, udah sholat Jumat, alhamdulillah ada kabar mau dijemput di mana? Di ini aja, di alun-alun Panjalu. Nah kita dijemput, ternyata tuh teman saya tuh ngejemput bukan di alun-alun Panjalu bang. Dijemputnya tuh di rumah sakit Ciamis. Nah di rumah sakit Ciamis, kita nyampe rumah sakit Ciamis, teman saya juga udah ketemu. Itu tuh pas maghrib kita ketemu. Pas maghrib udah ketemu, teman saya cerita, pas saya yang ngejemput kamu tuh mobil mogok lagi 3 kali. Nah dia sempat cerita, saya datang ke desa yang kemarin lagi, saya ketemu makam kuno. Makam kunonya itu teman saya yang di depan itu ngeliatin terus, mungkin dia tahu. Nah di situ tuh turunlah
saya duduk dari mobil, turun dulu, kita istirahat dulu sebentar, kan mau nggak mungkin juga kalau maghrib jalan langsung ya, kita berhenti dulu, jalan lah, udah berhenti, udah istirahat, jalan setengah 7 mau ke Isya. Kita jalan, udah ngelewatin itu, ada ngeliatin jembatan, udah ngeliatin jembatan itu bang, tiba-tiba teman saya yang di depan itu yang ngeliatin makam itu kerasukan, berontak, mobil langsung tiba-tiba tuh berhenti. Jadi tuh ada yang menggangin di belakang. Nah udah kerasukan, gontor pintu, teman saya juga kebabet yang sampingnya, masuklah ke dalam hutan. Itu tuh sampingnya gunung, sampingnya jurang lagi, masuk ke dalam hutan. Nah tiba-tiba udah masuk dalam hutan tuh, itu larinya bukan kayak lari biasa bang. Kayak kalau misalkan lari orang ya mungkin masih bisa kekejar, ini mah nggak bisa kejar bang. Itu jauh banget sama saya jaraknya. Udah saya kejar, tiba-tiba saya ada yang bisikin kontak aja secara ini. Saya tiba-tiba gini baca bismillah, baca alhamdulillah bang, pingsan. Cuman pingsannya tuh dia tuh nggak langsung ke jurang, nggak langsung terjun. Kalau dia terjun tuh nggak tahu entah nasibnya apa. Udah bawalah teman saya, saya main HP ceprek, moto dong ya, udah moto, udah foto. Di situ tuh pas saya ngebalik belakang lagi, itu saya dihadang sama 2 sosok. Awalnya 2 sosok itu, yang pertama saya lihat tuh macan tuh warna hitam, kalau sekarang sih macan kumbang ya, itu sama macan putih. Oh ada 2. Oke. Nah udah gitu tuh ada yang bawa ini bang, bawa kayak delman gitu. Oh kereta kencana. Cuman ada yang ininya, ada sosok panglimanya di atas itu. Enggak, di macan, depannya macan, di belakangnya. Di belakangnya bang, di belakang macan itu. Iya. Pas itu kakek saya bilang itu panglimanya. Dia bawa pedang itu, ambil gini bang, nodong ke saya di depan muka. Dia nggak tahu kakek saya ngomong apa, dia ngizinin saya buat pulang. Saya pulang lah, di situ emang udah banyak banget pasukan bang. Saya pulang, alhamdulillah sampai kantor nggak ada apa-apa, cuman emang ada sedikit kendala juga. Itu tuh mobil mogok lagi pas tengah mau ke kantor. Saya dimarahin di situ sama pihak kantor. Dimarahin teman saya itu, yang satu yang di depan saya, yang di tengah itu telinganya tuh panas banget, katanya ada yang bisikin, diobatin ke ustadz itu nggak sembuh. Kenapa saya yang bacain, kenapa bisa sembuh? Kan aneh ya kata saya tuh, kelas itu nggak bisa sembuh kata saya tuh. Sampai ke kosan, di kosan pun itu tuh pas malamnya tuh kan saya nggak tidur ya, sama teman saya ngobrol juga, cerita kejadian itu. Malam-malam tuh ada yang gedor kamar mandi, ada yang mandi. Saya ngecek dong teman saya, mungkin teman saya kali yang mandi. Saya ngecek, nggak ada bang, nggak ada orang. Itu pastinya air nyala. Padahal kita nggak nyalain air, nggak nyalain air sama sekali. Semua orang pada tidur, nggak serupan juga udah pada nyenyak. Pas paginya tuh saya sakit bang, saya sakit 7 hari. Nah di situ saya pulang ke rumah tuh naik mobil bis dari Ciamis ke Kerawang, itu sekitar malam jam 12. Saya pulang, saya diikutin lagi bang sama kakek saya sampai mobil. Alhamdulillah sampai ke rumah bang. Nah baru 2 minggu kemarin itu saya dimimpin 3 kali berturut-turut bang. Itu padahal kejadiannya udah setahun bang, tapi kenapa masih khas banget dimimpin 3 kali berturut-turut. Saya bilang ke orang pintar ya, saya nanya kok saya dimimpin 3 kali berturut-turut, ini tanda apa?
ada yang ngasih pesan nggak ada sih. Jadi pas saya mimpi tuh saya ngelihat saya sendiri bang, saya ngelihat saya sendiri tapi saya dibawa ke Ciamis. Kejadian itu lagi saya dibawa ke makam kuno, langsung makam kuno, bukan di jalannya itu, di makam kuno itu tuh kita disambut bang, disambut sama dayang dulu. Awalnya disambut sama dayang, macan dua putih sama hitam itu nyamperin saya, terima kasih udah datang lagi katanya. Kakek saya juga bilang gini, kakek saya kan ini bang, jadi langsung jadi orang manusia. Saya dampingin kamu ya sampai dalam, cuman pas nyampe gerbang saya di sini nggak berani masuk. Macan itu suruh kita masuk, saya masuk. Alhamdulillah bang, itu respon positif banget. Nah yang sosok yang delman itu bang, yang kencana itu nyambut saya. Oh, ada lagi di situ ya? Iya. Tapi di lokasi berbeda kan? Di lokasi berbeda. Tapi orangnya sama. Oke. Di makam itu. Nah dia bilang gini, kita ke sebuah kerajaan. Saya dibawa naik delman itu sambil ngobrol-ngobrol sama beliau. Cuman saya kan nggak sengaja megang ini nih ke kepala. Ini emas ya atas saya tuh. Orangnya saya kan usil bang. Iya mas. Tuh bang, orangnya tuh gagah banget, memberani. Dibawalah ke sebuah kerajaan. Saya ngeliat dari kejauhan tuh megah banget bang. Dilapisin emas, dinding emas. Udah masuk gerbang, itu sosok yang dua macan itu bang nggak berani masuk di gerbangnya sama kakek saya. Saya masuk, nah udah masuk tuh saya dijamu makanan. Tapi kenapa saya makan apel tuh nggak habis tuh, udah kenyang bang. Mungkin beda ini kali ya, udah kenyang banget bang. Yang makanan banyak banget dihidangin. Nah udah kedua harinya saya kan dibangunin lagi sama kakek saya, udahlah sampai sini dulu. 2 harinya tuh langsung ke kerajaan itu bang. Langsung ke kerajaan itu tuh saya ketemu, diceritain tuh sosok yang dua macan itu sama yang 5 itu banyak. Itu dulunya tuh anak dari kerajaan sini. Saya nanya tuh, kerajaan apa sih? Majapahit. Saya kan nggak percaya bang ya, mungkin saya ngigo kali rasanya tuh. Beneran, kamu mungkin nggak percaya atau gimana, kamu tanya ke orang bisa nanti, suatu saat nanti kalau kamu udah dewasa kamu nemu jalan jawabannya. Nah di situ dia ceritain, jadi tuh sosok yang dua macan itu tuh anaknya tuh dari Pajajaran. Jadi kerajaan Majapahit itu kerajaan Majapahit nikah sama Pajajaran, itu turunannya. Cuman nggak disebutin di situ siapa-siapa, itu udah tutup banget bang. Nah jadi itu dari ceritanya, jadi kenapa bisa berubah, nggak bisa jadi bentuk orang manusia. Dia itu kabur dari kerajaan kakeknya, kabur malam-malam itu ke warga dimarahin juga ya, katanya dimarahin. Sampailah ketemu sama kiai, dibawa ke pondok pesantren. Itu tuh dia nemu ari-ari bayi waktu kecil. Dia ari bayi itu dipegang sama dia, dipegang tapi nggak dimakan, dipegang mau seperti makan, kayaknya langsung megang ari-ari itu, langsung dibuanglah ke kolam tersebut. Kamu jangan sekali-kali berenang ke kolam ini, kamu bakal celaka, kata kiai itu. Itu kolam apa bang? Itu kolam keramat.
Oh, kolam keramat. Jadi tuh nggak ada ikan bang. Oh, Itu tuh kolam biasa. kolam biasa untuk orang mandi atau Orang memang mandi. dikeramatkan? Orang mandi. Orang mandi. Mm-mm. Oke, paham. Nah di situ tuh kata kiai itu kamu jangan ke sana. Tapi sosok yang dua kembar itu, yang itu tuh bandel bang katanya, kata kiai itu. Bandelnya kenapa? Dia tuh nggak mau nurut apa kata kiai. Terjunlah dia berenang di kolam itu. Yang dingin banget. Nah tiba-tiba udah keluar dari kolam itu berubahlah jadi sosok macan putih sama macan hitam. Keluar dari situ. Nah tiba-tiba tuh bang kayak itu ngasih pesan sama dua macan ini, kalian jangan sekali-kali makan ternak warga sini atau warga sini. Cuman macan itu berjanji tuh gini, bilang saya bahkan berbakti, bahkan ikutin perintah kerajaan Majapahit sama Pajajaran, saya akan lindungi gitu. Nah di situ dia pergi, macan itu pergi, lalu ke kerajaan Majapahit. Nah di situ ceritanya. Nah pas sudah hari ketiga bang, alhamdulillah bang, saya nangis di situ. Nangisnya kenapa bisa nangis bang? Sosok Prabu dari Majapahit bang, itu datang bang. Saya disambut, saya berlutut gini ke itu tuh. Saya berlutut tuh, kamu udah jelaskan cerita di sini, kamu sini, desa ini, gunung ini, katanya udah dijelasin cara ini katanya. Cuman saya ngasih pesan ke kamu, jangan orangnya sembarangan, berkata kasar, ngomong sembarangan, hormati budaya sini, tata etika harus dijaga juga, sopan santun lah gitu. Cuman dia bilang ini, suatu saat nanti umur kamu udah dewasa, kamu bakal nemu jawabannya yang di sini semuanya. Jadi itu tuh belum semuanya bang diceritainnya. Jadi belum tahu nama ininya siapa. Nanti akan apa? Itu belum diceritain itu tuh. Jadi dia bilangnya panggil saya Prabu atau Raden katanya. Ya udah, saya minta pamit, saya pengen pulang Raden. Saya pulanglah ke alam saya bang. Saya bangun, tiba-tiba tuh sosok kakek saya harimau itu datang bang. Datang saya, kamu misi belum selesai. Misi apaan? Jawaban yang dari sosok Prabu itu, gitu bang. Nah disitulah saya cerita ke orang pintar juga kejadian emang kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Sempat juga waktu kemarin bang komunikasi orang Ciamis, kata konon katanya kalau saya pribadi sama teman saya kalau datang ke sebuah tempat itu, tempat makam itu bang, insya Allah apa yang kita inginkan pasti dikabulin. Teman saya juga bilang ini di telepon tuh, kamu pengen kaya aja. Saya nggak mungkin, saya nggak mau, soalnya ya saya nggak mau ngikutin itu alur itu di situ bang. Emang warga situ juga, nelfon warga situ juga, dia juga pada kaget bang. Dari desa yang kita masukin itu bang bukan desa, ada yang ngebuka pintu itu gaib. Nah itu ya teman-teman semua cerita atau pengalaman dari Bang Haris bang ya, ketika ke suatu desa lah ya, bisa dibilang di kaki Gunung Sawal. Nah ini kan memang dalam semua cerita yang tadi abang ceritakan, si kakek ini ya, atau kita bilang beliau lah ya, si beliau ini kan bisa dibilang yang menjaga saya, Bang Haris nih, Kang Haris. Nah itu kalau boleh tahu bang, atau kalau misalkan abang ingat sejarahnya itu gimana sih sampai akhirnya
si beliau itu ngikut ke abang bisa gitu. ditemuin gitu. Iya, bisa temuin, bisa ngejaga sampai ya mungkin sampai sekarang gitu bang. Jadi gini bang, awalnya tuh saya kan pas bayi kan saya kan di Bekasi bang. Nah sosok itu tuh bang, kakek saya tuh nemenin saya waktu bayi. Itu saya lihat tuh dia tuh nggak langsung jadi harimau bang. Dia tuh langsung manusia. Pas umur saya udah 17 tahun, itu dia ngenalin perlahan. Nah udah dari Pokerto bang, saya kan kerja di Pokerto dulu. Nah disitulah dia ngungkapin semuanya. Saya dari kecil ikut kamu. Jadi dia tuh nitip pesannya ke saya gini, semua keturunan saya bakal saya lindungi kemanapun, entah dia siapa, keturunan saya. Jadi tuh bang, dia tuh saya emang nggak tahu ya bang ya soal kayak gitu. Itu tuh dia tuh katanya itu tuh masih ada bersangkutan sama Siliwangi. Oke. Cuman saya kan nggak mendalami itu bang ya. Nah di situ bang, pas awal tuh kata paman saya bang, dulunya tuh kayak saya tuh bisa berubah langsung jadi harimau bang. Dulunya sebelum meninggal. Oke, innalillahi. Nah itu tuh sempat perang juga bang, waktu Indonesia sama juga masih ada. Oh, si almarhum lah ya, beliau lah ya. Beliau sempat ikut perang tuh. Dalam berarti 1945 itu ya? Lebih ya? Masalah kan perang 45 aja kan baru merdeka. Kalau perangnya sebelum 45. Wah, berarti ini masih ngalahin penjajah nih. Yang pakai alat bambu runcing. Nah, jadi itu dari kakek ke kakek lagi. Waktu kemarin kakek saya juga bang pas meninggal tuh, kakek saya juga bang nampakin diri juga, tapi udah meninggal bang. Oke. Jadi kakek saya juga yang ngasih pesan, kamu bakal dijagain sama kakek buyut kamu. Berarti buyut ya jatuhnya ya? Iya, buyut saya. Buyut ya. Oke. Nah, ini jadi saya baru paham nih bang, kenapa si beliau ini sampai ngikut ke abang, karena tadi yang abang baru ceritakan ya, bahwasannya dari dulu abang di Bekasi, terus sampai akhirnya beliau juga bilang bahwasannya semua keturunan saya akan jagakan, entah itu siapapun. Entah dia dari mana, kalau dia dari tempat sepi, baru saya bantuin. Oke, nah terus yang masalah ini bang, sempat saat itu kan abang berdua sama temennya ketika ngelewatin hutan, itu kan ada sebuah teriakan tuh bang, tolong temukan jasad saya. Itu kan teriakan itu. Nah suara teriakan itu cewek apa cowok bang? Yang pertama kali? Itu yang pertama kali bang, cowok. Oh, itu tuh supir bang. Supir truk. Oh, berarti dia saat kecelakaan itu nggak tahu bang. Oke, nah itu yang pertama bang ya. Yang kedua bang? Yang kedua cewek bang. Cewek. Bener kecelakaan, maksudnya lokasi itu kecelakaan karena ulah itu atau memang karena jalanannya? Memang ulah itu bang. Ulah dari penghuni situ. Jadi itu yang perempuan itu bukan sih? Iya, yang perempuan. Yang tengah jalan itu? Iya, yang itu. Itu yang sosok itu bang. Sosok itu nampakin diri. Jadi kalau misalkan kita sendiri nih bawa motor, dia kayak ngikut itu bang, minta tolong pengen dianterin ke kemana gitu. Nanti tiba-tiba tuh dianterin nggak tahu. Oh, kayak jadi nebeng. Nah yang jembatan itu bang, iya, jembatan. Tempat pembuangan mayat bang dulunya. Jembatan yang sempat abang lewatin itu kan? Oh, makanya di situ desa yang angker, dan di bawah lagi ada desa yang paling angker. Ada bang, di Panjalu. Jembatan Panjalu lah. Oh, daerah situlah ya. Daerah situlah ya bang ya. Mungkin ya teman-teman semua misalkan warga situ pasti tahu lah di mana letaknya yang dimaksud oleh bang di sini. Nah, terus kemudian bang, ini kan masalah kresek nih bang. Kresek hitam tuh, ya kan? Nah, itu kan pertamanya itu kan abang bawa-bawa tuh. Iya kan? Bawa-bawa, temen abang kan kalau bilang kalau emang itu kresek hitam. Iya. Nah, tapi ketika abang lihat ternyata bukan. Itu sosok kepala bang. Nah, kepalanya ini cewek apa cowok bang? Nah itu yang saya lihat bang, nggak tahu bang, cuman
diliatin ya, soalnya kan saya kan nggak ngelihat sampai bawah bang, sampai segini doang, cuman nggak tahu ke bawahnya ya. Saya ngeliat tuh rambutnya panjang bang. Cewek berarti ya? Ya nggak tahu itu mah bang, cuman matanya tuh nggak ada, hitam semua, cuman sebelahnya tuh kayak apa, habis tabrakan gitu bang. Ini nggak tahu. Kayak kegasruk. Di sebelah, bibir sebelah bang. Dia ngomong juga agak sakit, kayak ngomong gimana gitu bang, sakit banget katanya. Sakit banget. Sakit. Kalau kata dia sakit, kayak ngomong itu nggak bisa bang. Nah, tadi kan sempat abang si suara tersebut ya minta tolong tuh, dan abang kan ngedenger sendiri. Nah, abang coba mungkin dengan kelebihan abang nerawang kalau lokasi jasa itu di mana nggak? Kalau jasa itu masih ada di situ bang, cuman berbeda alam. Oh. Dari dibawa Ke alam mereka. alam mereka. Oke. Nah, berarti bisa dibilang apa namanya? Yang apa ya? Dia tikungan kan bang ya berarti? Iya tikungan. Tikungan gini kan? Kayak cek Nukik. gitu, Nah, nukiknya itu sambil naik atau memang agak sambil datar turun, aja Bang. gitu? Sambil turun. Oh, kebayang nih, baru kebayang nih. Kanan kirinya? Kayak asroban gitu. Berarti kan kiri hutan? Hutan semua, nggak ada ini. Oh, wow, gue baru Cuma kebayang hutan, sampingnya belakangnya hutan, belakang kirinya tuh jurang. Kan hutan kiri. Oh, berarti tebing kayak gitu ya? Tebing. Makanya ketika ada sosok tengah jalan, bantingnya ke arah jurang. Iya. Dek. Mm-mm. Kalau kanan kan hutan ya. Iya. Mungkin para itu ya, yang korban itu buangnya ke arah kiri. Ke arah kiri ke jurang. Ke jurang. Kalau hutan kan serk ya udah ya. Udah. Kalau jurang kan pasti ke bawah-bawah ya. Iya, soalnya kan sosok itu tuh di samping gunung. Samping gunung. Kayak gini nih. Oh. Kayak minta tolong. Itu penghuni kali bang ya? Itu sih dari situ ya? kalau Atau dulunya historinya korban kecelakaan juga? Jadi korban kecelakaan itu dulunya pas kemarin tuh bang, 2 minggu kemarin tuh bang, ada yang kecelakaan lagi. Di situ lagi? Kata warga situ. Di situ lagi? Di situ lagi. Wow. Baru kemarin bang. Nah, ketika abang kan sempat nanya-nanya tuh sama ketika abang jalan kaki ya, Iya. sama ibu, sama bapak nih yang berbaik hati Iya. untuk menyediakan tempat untuk istirahat. Nah, sebenarnya kalau kita lewat situ, yang tikungan itu bang, ada pantangan nggak sih bang? Atau Itu, misalkan Bang, nggak boleh lewat jam segini? Kalau di situ sih emang nggak boleh berdua bang. Tapi Jadi nggak boleh berdua tuh, ya harus permisi kayak gitu, kayak assalamualaikum atau ini gitu. Soalnya kalau misalkan berdua jalan kaki tuh bang, emang ada orang berdua, cuman hilang bang, nggak ketemu. Cuman warga asli situ. asli desa itu? Cuman beda desanya lah, nggak tahu desa mana gitu. Desa sama tapi dusun mungkin ya, dusunnya ya beda ya. Mungkin. Oh. Nah di situ dicerit kata bapak yang nolongin saya tuh di situ bang. Jadi kenapa sosok beliau bisa nampakin ke saya, mungkin kondisi kan saya cuma berdua, emang nggak ada satupun motor ataupun yang lewat. Berarti benar abang berdua dengan kondisi hutan tuh gelap banget, cuman modal center HP, flash HP. Oh, okay. Itu tuh pas nggak sengaja tuh bang, pas teman saya kerasain tuh saya moto tuh tiba-tiba pas saya udah di kantor tuh, pas saya periksa lagi bang, itu sosok kuntilanak bang. Oh, ketangkep kamera tuh? Ketangkep, ada bang buktinya juga. Nanti mungkin tongolin lah bang ya? Iya. Di samping pohon atau di mana tuh bang sih? Tengah-tengah bang. Gitu. Tengah-tengah depan. Cuma saya jauh banget, agak jauh. Oh. Kayak mau menghalang kita bang. Oke. Nah, kalau ini agak keluar jalur bang, kalau yang pocong itu bang, yang diboncengin itu? Nah itu mah bang, waktu kemarin tuh sekitar jam 9 malam saya ke mall Karawang. Pas pulang dari bioskop bang, saya kan megang HP buat story, tadinya buat story IG. Tiba-tiba pas sampai rumah tuh, pas saya lihat tuh bang, ada sosok pocong ngikutin saya bang. Dan itu jelas banget loh bang. Jelas. Ya kan tadi sempat sebelum meeting bang ya, abang cuma ngasih itu video tuh, ternyata di spion jelas banget. Kuncuk. Iya bang, itu apa ya, saya juga bang posisinya kan masih agak rame ya, kenapa bisa tertangkap kamera kata saya tuh. Iya nih kayaknya
pocong kesiangan bang. Nah mungkin Nah, saya juga bilang ke keluarga juga, lihat ya, kok kamu kayak ada yang itu katanya ngikutin. berarti Sampai rumah bang, nyampe rumah tuh baru nggak tuh? baru nyampe rumah tuh pocong itu bang ada di atas rumah saya. Ngikut sampai rumah. Nah dia cabutnya itu gara-gara? Cabut itu gara-gara saudara saya bang itu. Oh, oke. Nah kembali lagi nih pembahasan tadi soalnya seru untuk dibahas yang masalah ngikut tuh bang. Nah ini kembali lagi ke ceritanya Bang Aris, bahwasanya itu kan sempat dibilang sama bapak dan ibu-ibu itu kalau desa itu angker bang. Misalkan abang ke sana lagi mau gak bang? Kalau saya ke sana lagi bang, saya udah dari hati bang nggak mau ke sana lagi. Karena kenapa? Pertama bang, kakek saya udah bilang gini, jangan ke sana lagi. Kedua juga keluarga saya bilang jangan ke sana lagi. Semua bang bilang jangan ke sana lagi. Bahkan guru saya pun bang, spiritual pun sama bang. Nggak boleh ke sana lagi. Iya, jadi tanggapan mereka tuh tumbal. Tumbal. Jadi bukan tumbal dari sosok kematian itu, bukan, Iya, beda jalur. Heeh. Itu jadi sosok yang cewek itu. Oh, misalkan ada tugas sih bang ke sana, Gak mau bang. tolak Jangan. cara halus-halus. Gak mau bang. Iya. Enggak bang. Oke, berarti itu Bang, merupakan pengalaman yang cukup berkesan bang ya? berkesan. Jadi sebelumnya tuh bang, kalau saya cerita itu bang, itu tuh beda banget bang. Kayak ada yang ngikutin saya bang, bahkan sampai kemana-mana. Dari sosok yang di Ciamis. Yang Ciamis. Oke. Nah itu ya teman-teman semua, nih pengalamannya Bang Aris yang memang mulai kejanggalan pas berangkat juga, yang mobilnya mati ya bang ya, sampai akhirnya beliau Bang Aris ini bersama temannya jalan kaki, dijemput lagi juga mobilnya mati bang ya. Dan dalam perjalanan pulang jalan kaki berdua itu mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang di luar batas nalar kita bang ya. Ya udah bang, terima kasih banyak bang atas ceritanya bang. Terima kasih juga atas pengalamannya yang memberikan kita semua mungkin informasi mengenai desa tersebut, mengenai Gunung Sawal di mana, mengenai mungkin kota Ciamis ya bang ya. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Haris ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian kemanapun dan dimanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya bang. Alhamdulillah. Bungkus.